Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kumala Putri, NPM 2121020203. Di sini saya akan mempresentasikan pasar dan harga keseimbangan mata kuliah ekonomi syariah. A. Perilaku pasar. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seseorang penjual atau merupakan prinsip pasar yang efisien antara lain dilarang menipu. Yang kedua, akal ilegal, termasuk pula kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar, ialah akad-akad yang diharamkan. 1. Jual-jual yang mengandung garar dengan tipu daya. Yang kedua, mulamasah, yaitu jual beli zaman jahiliyah, yaitu dengan cara meraba barang dagangan. Yang ketiga, munabaza, yaitu jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil. Yang keempat, jual beli najshi, yaitu meninggikan barang dengan yang dilakukan orang yang tidak ingin membelinya. Yang keenam, jual beli sunnah niyah, yaitu sulat siyah jika tujuan semua adalah mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu. Mencegat barang sebelum sampai di pasar. Produsen dilarang mencegat pedagang di pinggir kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari satu kota terhadap harga yang berlaku di kota lainnya. Yang keempat, dilarang menimbun barang. Penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Yang kelima, monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. B. Harga keseimbangan dalam Islam. Masalah harga, atau lebih tepatnya harga keseimbangan, adalah menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. Demikian juga penuturan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut pandangan Islam. Namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi atau penyimpangan pasar seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi, dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan tidak boleh ada penentuan tarif dan tidak boleh ada distorsi pasar. Para ulama dari mazhab terkenal yaitu Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah salah seorang ulama bermazhab Hambali, menulis bahwa
Imam atau pemimpin pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Abdullah Mustafa Al-Marigi 2001 dalam Sudarsono 2004. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Gunama menganalisis penetapan harga dari perdagangan ekonomis yang juga mengidentifikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas barang. Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua, dilarang melakukan ikhtar. Keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam membahas harga pasar, seorang ulama salaf yaitu Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga dalam Islahi 1997. A. Keinginan masyarakat atau suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda. B. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. C. Hal itu juga akan berpengaruh atas penguatannya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. D. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan kuantitas pelanggan, siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. E. Harga itu dipengaruhi juga oleh pembayaran atau uang yang digunakan dalam jual beli. F. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. C. Pengawasan harga keseimbangan. Sebagaimana pembahasan awal, pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagaimana keterangan di awal. Namun dalam keadaan tertentu, penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan. Penentuan di sini bermakna pengaturan atau pengawasan dalam kurung kontrol harga supaya terjadi keseimbangan, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Umar yang memiliki perhatian besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka dan harga pada mereka. Tidak diragukan lagi bahwa angkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen meningkat output produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok di pasar. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat membentuk lembaga logistik guna menjaga supaya produsen dan konsumen tidak dirugikan oleh naik turunnya harga. Sedangkan menurut Karim, kebolehan intervensi harga antara lain karena intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, apabila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan konversi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau huban faish. Yang ketiga, pembeli biasanya mewakili masyarakat luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.